Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kepada mata kuliah uh, psikologi belajar dengan tema atau materi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Minggu lalu sudah kita jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar pada aspek faktor-faktor endogen atau faktor internal. Minggu ini atau kali ini kita akan menjelaskan faktor lain selain faktor eksternal, yaitu faktor eksogen atau bisa juga disebut faktor eksternal. Faktor eksternal itu juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah lingkungan sosial, kemudian lingkungan non sosial, dan faktor metode. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor eksogen atau faktor internal lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu terbagi menjadi 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial sekolah itu seperti 3 aspek, yaitu guru, administrasi, dan teman-teman kelas. Nah, guru, administrasi sekolah, dan teman-teman kelas ini dapat mempengaruhi proses belajar mengajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara 3 aspek tersebut, guru, administrasi, dan teman kelas itu dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah maupun tidak jika sebaliknya. Perilaku yang simpatik dan dapat menjadi teladan bagi seorang guru serta administrasi yang mendukung dan tidak menyulitkan itu dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk semangat belajar. Begitu juga dengan teman-teman sekelas. Pada saat teman-teman sekelas memiliki minat belajar yang tinggi, maka kemungkinan besar seorang siswa juga akan memiliki minat belajar yang tinggi pula. Lingkungan sosial yang kedua selain lingkungan sosial sekolah adalah lingkungan sosial masyarakat. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial masyarakat adalah kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa. Itu juga mempengaruhi proses belajar mengajar siswa. Jadi lingkungan sosial masyarakat adalah kondisi tempat di mana siswa bertempat tinggal selain keluarga, jadi di luar keluarga. Nah, antara dua lingkungan, antara lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat ini merupakan lingkungan yang sebenarnya secara psikologis siswa itu tidak sedekat lingkungan keluarga. Jadi lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat pada aspek belajar mengajar anak, proses belajar anak itu memberi sumbangsih tidak secara psikologis tidak sebanyak keluarga, tidak sebanyak lingkungan sosial di keluarga. Walaupun demikian, kedua lingkungan sosial, yaitu lingkungan sosial sekolah dan masyarakat ini, itu walaupun sama-sama merupakan lingkungan di luar keluarga yang secara psikologis tidak dekat dengan anak, tapi mereka keduanya memberi sumbangsi pada aspek proses belajar yang berbeda. Lingkungan sosial sekolah itu memiliki sumbangsi yang porsinya lebih banyak daripada lingkungan sosial masyarakat pada aspek pendidikan. Kenapa demikian? Karena di dalam lingkungan sosial sekolah, saat anak masuk ke dalam sekolah itu sistem pembelajarannya atau sistem pendidikannya itu sudah terarah. Jadi ada kurikulum pendidikan, ada gurunya, ada orang dewasa yang memang dikhususkan di sana untuk
memiliki tujuan agar proses belajar mengajar atau proses belajar anak ini terarah. Jadi lingkungan sekolah itu memberi sumbangsih proses belajar anak itu lebih terarah daripada lingkungan sosial masyarakat. Pada aspek sistemnya, lingkungan sekolah itu lebih tersistem, sedangkan lingkungan sosial masyarakat itu tidak tersistem, sehingga sumbangsi pendidikan atau sumbangsi pembelajaran yang diberikan oleh lingkungan sosial masyarakat tarafnya lebih sedikit daripada lingkungan sosial sekolah. Walaupun kalau kita menelisik tentang sukses tidaknya seseorang, itu tidak bisa serta-merta kita mengatakan atau mengklaim bahwa anak-anak yang tidak sekolah itu pasti tidak bisa sukses. Tidak, kita tidak bisa mengklaim demikian. Tapi pada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, lingkungan sosial sekolah itu memiliki taraf yang lebih tinggi, memberikan sumbangsi kepada proses belajar anak dibanding lingkungan sosial masyarakat. Baik, kita masuk kepada lingkungan sosial yang ketiga, yaitu lingkungan sosial keluarga. Lingkungan sosial keluarga ini adalah, dalam psikologi, lingkungan sosial keluarga ini tuh memiliki sumbangsi yang paling besar daripada dua lingkungan yang lainnya. Jadi teramat sangat mempengaruhi proses belajar anak secara psikologis. Jadi suasana rumah, entah itu suasana rumah itu atau orang tua itu memiliki disiplin yang otoriter atau demokratis atau memiliki disiplin yang sangat longgar, itu juga sangat mempengaruhi gaya belajar anak atau sangat mempengaruhi faktor-faktor belajar anak. Jadi pengelolaan keluarga itu anak-anak yang misalnya memiliki keluarga yang tipikal longgar, itu biasanya anak-anaknya juga akan lebih sedikit menyepelekan terhadap pembelajaran. Misalnya ada anak-anak yang memiliki keluarga yang memiliki tipikal otoriter, bisa jadi anak-anaknya akan memiliki dua tipe. Yang pertama bisa menjadi anak-anak yang teramat sangat memperhatikan pendidikannya atau memperhatikan nilainya, tapi bisa jadi sebaliknya, justru malah malas belajar karena terlalu banyak tekanan. Baik, itu untuk lingkungan sosial keluarga. Kita akan masuk kepada selanjutnya, lingkungan sosial, lingkungan non sosial. Jadi faktor-faktor eksogen yang lingkungan non sosial terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan alamiah, lingkungan instrumental, dan lingkungan materi pelajaran. Lingkungan alamiah itu misalnya seperti kondisi udara yang segar, di mana tempat anak belajar kondisi udaranya segar, tidak panas, tidak dingin, di mana tempat belajar anak itu memiliki sinar yang tidak terlalu silau atau tidak terlalu kuat, maupun misalnya suasana belajarnya itu tidak gaduh, tidak ramai, sejuk dan tenang. Jadi kondisi tempat anak belajar itu juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya kelasnya anak itu, satu kelas itu ditempatkan di sebelah gerbang, padahal posisi sekolahan itu berada di jalan utama atau jalan raya. Itu jelas itu tidak akan proses belajar mengajarnya tidak akan kondusif. Kemudian
faktor non sosial yang kedua yaitu faktor instrumental. Yang dimaksud dengan faktor instrumental adalah perangkat belajar. Jadi faktor instrumental itu adalah perangkat belajar. Seperti misalnya perangkat belajar itu terbagi menjadi dua, yaitu perangkat belajar hardware dan software. Contoh perangkat belajar yang hardware itu contohnya adalah gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga. Nah, untuk yang faktor instrumental yang kedua yaitu software, itu contohnya seperti kurikulum, peraturan sekolah, buku panduan, silabus, RPP dan sebagainya. Itu masuk ke faktor instrumental software. Kesiapan faktor instrumental ini juga sangat mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Misalnya guru tidak punya RPP, jadi faktor instrumental yang software, guru tidak punya RPP, itu jelas proses belajar di kelas juga sangat berpengaruh. Efeknya adalah juga bisa masuk kepada faktor psikologis anak yang kemarin dijelaskan, yaitu bisa jadi sikap anak kepada guru karena guru tidak siap untuk mengajar. Sikap anak kepada guru juga akan tidak menyenangkan pula untuk menghadapi pelajar, karena pelajarannya dianggap tidak menyenangkan gitu. Impactnya begitu. Selanjutnya untuk faktor non sosial yang materi pelajaran yang ketiga, yaitu faktor ini itu sebaiknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu juga dengan metode pembelajaran. Jadi faktor materi pelajaran ini pada aspek kurikulumnya sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan siswa, juga pada aspek metode mengajar guru. Karena kenapa? Kondisi perkembangan siswa itu memberikan, jadi penentuan materi yang melihat faktor perkembangan siswa itu memberi kontribusi yang positif terhadap hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa. Maka pada saat guru sudah menguasai materi dan disampaikan kepada usia perkembangan siswa yang sesuai, kemudian disampaikan dengan metode pembelajaran yang sesuai pula, maka insya Allah hasil belajarnya juga akan lebih baik. Kemudian faktor eksogen atau eksternal yang ketiga yaitu faktor metode. Faktor metode terbagi menjadi dua, yaitu faktor atau metode mengajar dan metode belajar. Metode mengajarnya Bu Guru, Pak Guru, dan metode belajarnya siswa. Nah, kedua metode ini itu berhubungan erat dengan kebiasaan belajar, baik kebiasaan belajar guru dan kebiasaan belajar siswa. Oke, dalam kegiatan sehari-hari itu biasanya ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Ada beberapa kebiasaan belajar yang kurang baik, antara lain yang pertama adalah belajarnya di akhir semester. Kalau guru belajarnya pada saat akan mengajar, itu kegiatan belajar yang kurang baik. Kemudian yang kedua, belajar tidak teratur, jadi tidak istiqomah belajarnya. Itu juga kebiasaan belajar yang kurang baik. Yang pertama tadi, belajar pada akhir semester atau belajar pada saat akan mengajar. Efeknya apa? Karena begini, kapasitas otak kita dengan materi yang kita sebenarnya nggak tahu materi ini mudah atau tidak mudah disampaikan kepada siswa, atau siswa tersebut itu bisa nggak ujiannya, sulit atau tidaknya, itu harusnya bisa disiasati dengan menggunakan waktu yang tidak limit. Jadi menggunakan waktunya itu masih jauh-jauh hari, karena kapasitas otak manusia itu berbeda-beda. Ada yang misalnya bisa belajar dengan cepat karena materinya mungkin secara kapasitas otaknya bisa mengatasi itu. Tapi ada juga yang
siswa itu tidak bisa, atau guru itu kesulitan di materi itu jika tidak dibuka terlebih dahulu dan membaca dulu jauh-jauh sebelum time to show, ya akan, ya pasti tidak akan baik, pasti hasilnya juga tidak akan baik. Kemudian yang ketiga yaitu menyia-nyiakan kesempatan belajar. Jadi ada waktunya untuk belajar tapi lebih seneng HP-an misalnya. Kemudian datang terlambat. Nah ini baik guru dan siswa pada saat sudah dijadwalkan misalnya masuk 7:30, harusnya bisa mentaati peraturan sekolah. Jadi masuk 7:30 ya datang 7:30, jadi datangnya jangan terlambat. Itu masuk ke dalam kebiasaan belajar yang tidak baik, karena pada saat guru datang terlambat siswa sudah sangat siap untuk menerima pembelajaran, gurunya datang terlambat, mungkin saja siswa sudah di posisi merasa bosan menunggu, akhirnya proses belajarnya juga tidak akan baik. Begitu juga dengan guru, kalau guru sudah datang siswanya nggak ada sama sekali, itu bisa mempengaruhi mood guru. Efeknya adalah bisa mempengaruhi performa guru pada saat akan mengajar. Jadi mood guru itu, menjaga mood untuk menjadi tetap baik itu juga sangat penting dalam proses belajar mengajar. Kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kegiatan belajar itu sebaiknya kita hindari, baik kita di posisi sebagai murid atau di posisi sebagai guru. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.